Halo, saya Rizky Turama dan di kesempatan kali ini saya akan ngobrolin sastra diaspora bareng Sari Fitria. Sari Fitria ini merupakan seorang dosen di Universitas Pamulang. Apa ya sastra diaspora? Langsung saja kita mulai sesi ngobrol kali ini. Oke, selamat sore Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ya. Iya, sore. Eh, Posisi sekarang lagi di mana? Ini lagi di Pamulang, Tangsel ini masih Kamu ngajar di Universitas Pamulang. di Universitas Pamulang ya. Dosen tetapnya di Universitas Pamulang. Berarti ada yang tidak tetapnya Ada. di universitas-universitas lain. Ya. Nggak mau disebut di mana aja gitu. Oh iya, di UIN Jakarta, Sastra Inggris UIN Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah. Iya benar, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terus di mana lagi? Eh tahun sebelumnya juga pernah di UT, tapi udah enggak gitu. Tapi 1 tahunan belakangan ini tetapnya ya Unpam dan UIN Jakarta aja sih. Unpam itu singkatan dari Universitas Pamulang Universitas Pamulang benar. di Pamulang. Ya. Pamulang itu lebih tepatnya masuk masuk mana sih? Depok atau Tangsel, Tangerang Selatan. Tanggal ya tadi sudah disebut ya tadi. Iya, Tangsel. Ya, aslinya dari Padang, Sumatera Barat. Batu Sangkar sih. Bangka. Padang Batu Ya. Sangkar berapa jam? Sekitar 2 jam. Lumayan lah ya. Lumayan. Dan di Unpam, karena dosen tetapnya di Unpam itu mengajar di prodi sastra Inggris. Iya, benar. Mata kuliah yang diampu Mata kuliah yang diampu kebanyakan, mungkin bukan kebanyakan ya, di UIN atau di Unpam tuh sama-sama mata kuliah sastra, kayak kritik sastra, diasporic literature gitu. dari Literary criticism lah gitu ya namanya ya. literary criticism. Karena sastra Kritik. Inggris. Oh iya, oke. Aku tuh ya sudah mau menerjemahkan ternyata kritik sastra itu ya. Kritik sastra, Iya. literary criticism. Sorry agak lemot gitu. Ya, gak apa-apa. Diiyain pula gitu. Emang bener. Enggak, maksudnya lemotnya itu karena bahasa kan kamu bukan backgroundnya bukan bahasa Inggris gitu, bukan bahasa Inggris ya. Iya, benar. Benar-benar lemot. Oke, jadi sudah mengajar apa? Diaspora, sastra diaspora. Apa bahasa Inggrisnya? Diasporic literature, yes. Diasporic Lit- literature. Salah satunya. Literature. Ah, boleh diceritakan, kasih pengantar apa sih itu sastra diaspora? Karena kayaknya itu sesuatu yang agak unik sih. Apa itu? Ya. Sastra diaspora. Pakai Sebenarnya kata sebisa mungkin pakai bahasa Indonesia ya. Gitu ya. Aku susah nanti mengimbangi kamu kalau kamu pakai bahasa Inggris gitu. padahal aku berniatnya pakai bahasa Minang gitu kan. Aku aku nggak mungkin mengeluarkan kata-kata Minang yang ku tahu cuma satu itu aja kan. Gitu. Iya, satu aja. Jangan, aku udah Jangan ya. lock out aja. Oke. Oke, jadi kalau ngomongin diaspora itu, aku awalnya tertarik itu tahun 2019 Ki. Waktu itu kan udah ngajar di Unpam kan. Jadi itu pertama kalinya Ristek Dikti itu bikin pertemuan ilmiah ilmuwan-ilmuwan diaspora. Apa sih itu diaspora gitu kan. Terus Mhm. melihat formasi CPNS berkembang ada formasi diaspora gitu kan. Sebelumnya kan nggak ada ya. Mhm. Biasanya kan difabel, terus umum, cum laude gitu ya. Lalu kan mulai berapa tahun belakang itu setelah aku lihat tuh setelah ada pertemuan ilmuwan-ilmuwan diaspora itu ada apa formasi diaspora jadi apa itu isi diaspora gitu kan. Lalu aku pelajari ikut seminar berapa terus menjadi sangat tertarik karena itu relate banget dengan dunia nyata gitu ya, sangat-sangat relate. Misalnya aja nih yang sering kita lihat lagi, misalnya aku nanya kamu nih, kamu tahu Cinta Laura dong ya? Cinta Laura Nah, Kiel. ya kan kita dikonstruksi bahwa dunia itu dibagi menjadi dua kan, barat dan timur, orang barat, orang timur gitu kan, kita Mhm. nggak pernah dengar orang utara gitu kan, atau orang Mhm. selatan, barat dan timur. Nah, Mhm. kalau kamu lihat Cinta Laura itu ya, menurut kamu dia itu barat atau timur? Enggak keduanya ya. Kenapa?
Ya kayaknya kalau di barat dia dibilang kamu ini timur, tapi kalau di timur dia akan dibilang kamu ke barat-baratan gitu ya, di situ. Nah, kalau misalnya aku barat atau timur misal. Kamu Sumatera Barat aslinya. Ya misalnya atau misalnya kamu lihat Anggun C. Sasmi lah, dia barat atau timur tuh, Ki? Dia Indonesia ya, tapi terkenalnya di Perancis ya dia. Iya. Nah, ada Wah, misalnya kalau kita nyebut, nama Song Hye Kyo gitu ya, dia wah, cewek timur cantik. gitu kan, ya kan langsung timur gitu kan. Kalau misalnya kita lihat misalnya aku, kamu timur gitu, orang nggak meragukan kalau kita antara barat dan timur. Mhm. Tapi ada individu-individu yang kita tidak bisa menentukan dengan cepat dia barat atau timur ya gitu kan. Misalnya Agnes Mo tuh barat atau timur sih? Mhm. Ya jadi susah diidentifikasi dengan tepat karena, kayak kamu bilang tadi dia barat iya, timur iya, tapi berarti identitasnya dua-duanya Kak, gitu kan. Nah, Atau jangan-jangan nggak kedua-duanya? atau enggak kedua-duanya, lalu dia belong to yang mana dong? Maksudnya dia Mhm. alien gitu kan, sedangkan konstruksi dunia ini barat dan timur gitu kan. Mhm. Nah, itu permasalahan yang, dicoba diangkat sama ahlinya tuh namanya Stuart Hall dalam, tulisan dia judulnya Cultural Identity and Diaspora gitu ya. Mhm. Nah, cultural identity dan diaspora. Awalnya tuh sebelum kita masuk ke diaspora, kita harus tahu dulu apa sih itu cultural identity atau identitas budaya. Karena harusnya setiap orang punya identitas budaya dong gitu kan. Nah, untuk individu-individu tertentu, identitas budayanya tuh kabur gitu, blur, nggak jelas. Misal kalau aku misal atau kamu gitu kan jelas identitas budayanya tuh timur gitu kan. Orang tidak memiliki keraguan, tapi, kalau misalnya kayak Stuart Hall sendiri gitu kan, dia kan, kulit hitam gitu ya, tapi dia udah generasi keberapa gitu ya di barat, dia tuh sering kayak, "Kamu orang Afrika ya? Kamu orang Afrika ya?" Loh, padahal dia tuh udah lahir, tumbuh, memakai culture di sana gitu-gitu kan. Nah, Mhm. jadi, eee, itu adalah permasalahan yang benar-benar kelihatan nyata bagi orang-orang tertentu ya, nanti nanti dijelasin deh apa sih yang refer diaspora itu refer-nya ke individu yang bagaimana saja sih gitu. Mhm. Tapi sebelumnya harus pengertian dulu nih tentang identitas budaya gitu kan. Identitas budaya itu apa? Mhm. Nah, kalau kata Hall, identitas budaya setiap orang tuh pasti memiliki identitas budaya gitu ya. Identitas budaya itu sesuatu yang diwariskan ya, sesuatu yang diwariskan. Misal kalau ibu bapakku Minang, maka otomatis aku Minang kan. Kamu otomatis kamu kamu apa sih Ki? Jawa apa Palembang sih Ki? Kayak Sumsel gitu ya Sumsel. Sumsel. Kayak agama kan juga budaya ya, kayak, ibu bapakku Islam, aku ketika lahir langsung Islam, identitas budayaku Islam gitu kan, sesuatu yang diwariskan. Nah, dia memberi, tanda apa, highlight lah gitu ya, tapi sebenarnya itu tidak hanya sesuatu yang diwariskan, tapi itu juga sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi Mhm. tidak hanya diwariskan, tapi dibentuk oleh masyarakat sekitar. Ya kalau misalnya aku Minang, lalu masyarakat sekitarku Minang, ya identitas budayaku jadi Minang. Tapi kalau masyarakat sekitarku misalnya berpindah, waktu aku kuliah di Jogja gitu kan, lalu apakah identitasku benar-benar Minang lagi gitu. Makanya itu maksudnya dibentuk oleh budaya sekitar. Jadi pada dasarnya identitas budaya itu bukan sesuatu yang stabil, tapi sesuatu yang labil. Identitas itu tidak dari kamu lahir itu, maka sampai mati kamu itu gitu. Tidak pasti seperti itu. Dia itu Mhm. dinamis, bisa berubah-ubah ya. Dia Mhm. itu ya terbentuknya tuh sesuai dengan masyarakat sekitar itu penting sekali. Makanya, ketika kita melihat tokoh-tokoh nyata seperti, Cinta Laura misalnya kan, masyarakat sekitarnya berubah-ubah jadi identitasnya ya bisa labil gitu ya, tidak stabil ya, dinamis gitu, kalau bahasa positifnya ya dinamis lah gitu kan. Nah, jadi itu dulu yang perlu dipahami, identitas budaya. Tapi bagi orang-orang yang tidak pernah bertukar masyarakat sekitarnya atau society around-nya, nah barulah dia berkemungkinan punya identitas budaya yang, Stabil. stabil. Nah, kalau kamu menurut kamu identitas budayamu stabil atau labil, Ki? Wah, aku sudah labil sejak lahir aku. Oh, bukan identitas budayanya yang labil ya, pikirannya gitu ya, otaknya udah labil. Bisa jadi sih, bisa jadi kayak gitu.
misalnya aku ya, kan ketika Minang kan, aku terus kita S2 di Jogja kan. Nah, aku tuh sering pas udah balik dari Jogja, misal libur semester, temenku bilang, "Kamu bahasa Minangmu kok kayak logat Jawa?" Gitu. Sering aku digituin Mhm, tuh, kayak mungkin mhm, terbawa gitu kan. Terus, mhm, orang Minang kan suka pedes ya. Nah, mhm, itu aku level pedesnya tuh berkurang jauh gitu. Jadi kita mhm. makan rendang aja aku kepedesan gitu kan. Oh ya? Oh. Jadi, eee, Keminanganmu dipertanyakan gitu ya kemudian? karena di Jawa kan sambalnya kan level-levelan dan aku nggak makan kan, gitu kan. Nah, jadi udah nggak biasa cabe. Orang sekarang aja di Pamulang ya, aku tuh dibilang Minangkawe karena nggak bisa pedes gitu kan, pedes Oh, banget gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kan ada perubahan gitu. Ternyata logat tanpa aku sadari sadari. aksen Minangnya ya, tanpa disadari aksen Minangnya mulai luntur lah kata teman-teman aku yang di Padang gitu kan. Nah, kayak gitulah pokoknya itu terbentuk oleh society around. Mhm. Apalagi mungkin waktu di Jogja kan temennya nggak ada yang Minang ya, Komunikasi Minang ya? ya gitu, ya kayak kayak gitu. Jadi itu dibentuk oleh masyarakat sekitar. Itu dinamis, berubah-ubah tergantung, eee, masyarakat sekitar gitu ya. Nah, Mhm. ini relate ke diaspora, karena kalau kita ngomongin diaspora ya, kalau kita ngomongin diaspora itu, berfokus kepada individu tertentu dan permasalahan identitas budayanya, gitu. Jadi kalau kita misalnya membahas, konsep-konsep postkolonialisme yang umumnya misalnya ternyata minoritas itu mendapatkan, bentuk, dominasi lah gitu kan, diskriminasi lah. Nah kalau ngomongin diaspora dia nggak berfokus secara dominan ke itu, tapi dia berfokus tantangan atau struggle perjuangan identitas budaya dari orang ini seperti apa sih gitu. Apakah boleh dibilang kemudian, diaspora ini merupakan perpanjangan tangan dari pasca kolonialisme? Iya, benar juga, Ki. Karena si Hall itu mengatakan bahwa orang yang disebut diaspora itu bisa merujuk kepada tiga karakteristik tuh. Mhm, Yang pertama adalah orang-orang yang pernah terlibat dengan colonization, penjajahan. mhm, Nah, kenapa gitu? Karena, kalau colonization kan ada, colonize yang dijajah, colonizer yang menjajah. penjajah, mhm, Ketika penjajah datang mereka membawa budaya baru kan. mhm, Ada yang dipaksakan kan ke si penjajah sehingga budaya asli terkontaminasi, sehingga dalam, pola-pola tertentu mereka harus mengadaptasi gitu ya. Ini terlihat jelas misalnya kayak negara-negara jajan seperti Malaysia, India, Indonesia, mungkin mungkin Indonesia kurang karena waktu kita dijajah Belanda kan pribumi nggak boleh berbahasa Belanda, kita mhm, dibatasi kan, ya kan, mhm, nggak boleh mhm, berbahasa Belanda ini itu. Tapi kalau penjajahan Inggris terhadap Malaysia atau India, mereka mewajibkan gitu, mengadaptasi budaya mereka. Nah, gitu. Mungkin kalau Indonesia jadi tipis-tipis aja ya, kalangan atas gitu mengadaptasi, iya, karena kan Nah, jadi itu yang pertama ya, orang yang ada kaitannya dengan colonization. mhm, Lalu yang kedua, diaspora itu terkait pada orang yang, eee, memiliki pengalaman, migration. mhm, Jadi perpindahan ke negara lain, otomatis ketika seseorang pindah ke negara lain, supaya bisa diterima, mereka harus mengadaptasi budayanya gitu kan. Jadi ada identity negotiation ya kan, ada negosiasi identitas yang harus dilakukan. Nggak mungkin kan orang India, dia, migran ke Amerika, tapi di sana dia hidup dengan culture India toto ya, nggak mungkin dia diterima oleh masyarakat, pasti dia harus mhm, beradaptasi. Nah, itu immigration. Lalu yang ketiga adalah second and third generation gitu, generasi kedua, generasi oh, ketiga. Nah, mereka pasti juga, mengalami pergolakan identitas budaya gitu. Jadi itu tuh 3 rujukannya. Jadi kalau kamu mau membahas, karya sastra diaspora atau diasporic literature, kamu harus pastikan dulu tokoh-tokohnya masuk ke dalam 3 kategori itu atau tidak. apakah itu dipilih cuma pilih salah satu aja ya? Nggak mesti Pilih salah ketiga-tiganya? satunya, nggak mesti ketiga-tiganya gitu. Walaupun ada kemungkinan ketiganya terjadi sekaligus bisa bisa jadi ya? Bisa bisa bisa. Ini banyak terjadi di, novel-novel, imigran India. Aku kan lumayan banyak membaca, novel-novel India ya seperti Akhil Sharma lah, Jhumpa Lahiri gitu ya. Lupa lahir.
Arundhati Roy, Anuradha Roy, mereka kan para American writer atau British writer tapi roots-nya Keturunan. akarnya iya, heeh. Dan tokoh-tokohnya rata-rata adalah orang-orang India yang punya mimpi untuk ke Inggris atau ke Amerika karena Hall itu mengatakan juga ya bahwa ketika seseorang dijajah, ketika penjajahan terjadi, mereka kan merasa benci dengan penjajah. Mm-mm. Tapi ketika penjajahan selesai, mereka ternyata punya kegaguman diam-diam kepada penjajah. Karena penjajah itu maju, kaya, hebat, bla 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 dan akhirnya punya keinginan ingin seperti penjajah Mm. itu. Makanya kalau India itu yang paling jelas ketika penjajahan berakhir, mereka pengen untuk pindah ke Inggris, Inggris. ke Amerika gitu, untuk mendapatkan prosperity seperti sepenjajah itu gitu. Nah, tokoh-tokoh India dari pengarang-pengarang American India atau pengarang Inggris keturunan India ya, berarti tokoh mereka kan banyak gitu ya, bekas penjajahan, melakukan migrasi, ada second atau third generation juga gitu. Itu sih karya pertama yang kita pastikan kalau ingin membahas persoalan diasporanya. Mm-mm. Mm. Apalagi? Nah, lalu berikutnya kata kunci dari diaspora itu adalah home dan homeland. Homeland dan homeland, sorry. Homeland, homeland. Nah, homeland, Homeland tanah itu air. apa? Nah, Oh, tanah air. homeland tuh tanah air kan, tanah airnya. Homeland, tanah sekarang tempat dia tinggal. Oh. Nah, harus dipastikan bahwa tokoh diaspora itu memiliki homeland dan homeland. Jadi dia punya homeland, tanah air, dan dia punya negara baru tempat dia tinggal gitu. Mm-mm. Nah, di beberapa term ya karena si Baba juga sedikit membahas ya Said Stuart Hall kan juga ditarik ya dari mereka kan post-call kan. Yeah. Kadang homeland ini disebut juga dengan home atau rumah. Jadi Mm-mm. homeland kan tanah lahir. Home Mm-mm. atau homeland itu rumah tempat sekarang tinggal gitu. Mm-mm. Oh gitu. Ya, jadi kita harus mengidentifikasi juga homelandnya dan hostlandnya gitu. Kenapa begitu? Karena dari yang disampaikan Hall itu, setiap individu diaspora itu ya tidak akan pernah bisa atau mampu menghapus homelandnya secara utuh. Mm-mm. Jadi mereka ini akan being shadowed by homeland. Jadi homelandnya itu pasti akan membayang-bayangi tetap. Sedikit banyaknya culture-nya tuh tidak akan pernah luntur secara utuh gitu, pasti terpakai. Dan di saat bersamaan budaya di hostland juga pasti dipakai gitu kan. Nah, itu permasalahan identity struggle-nya. Sehingga dalam permasalahan diaspora ini, tokoh-tokoh ini bisa saja mengalami identity negotiation, menegosiasi identitas budaya, atau dislocation of identity-nya, dislokasi identitas budaya gitu. Karena bingung di ruang antara gitu kan. Bisa jadi tokoh-tokoh diaspora ini eh banyak tokoh-tokoh diaspora yang memang lebih dominan ke hostland gitu karena itu tempat tinggalnya. Tapi di saat bersamaan akan selalu ada rasa rindu terhadap homeland Mm-mm. gitu. Karena apa? Karena diaspora ini posisinya minoritas selalu kan. Yang Mm-mm. mana minoritas kan tidak akan kalau menurutnya Said, nah kan si Hall ini juga ngambil dari Said, minoritas itu akan selalu other kan, Mm-mm. bagi mayoritas kan, mereka yang Mm-mm. lain. Mm-mm. Yang artinya diaspora ini bagaimanapun usaha mereka, mereka tidak akan pernah mendapatkan penerimaan secara penuh oleh Yeah. mayoritas. Ya, jadi lebih kurang seperti itu struggle yang harus dialaminya gitu antara hostland dan homeland. Jadi pembahasan diaspora bukan lebih dititik beratkan ke bagaimana misalnya bentuk dominasi, diskriminasi, opresi dari mayoritas, tapi perjuangan struggle terhadap identitas budaya mereka gitu. Bisa saja secara bersamaan mereka benci terhadap homelandnya, tapi mereka juga nggak mau kembali ke homelandnya gitu. Karena homeland ya dianggap misalnya kalau kebanyakan dalam karya-karya India ya, salah satu yang pernah aku analisis itu adalah novelnya Akhil Sharma itu, karena di India
mereka miskin. Di Amerika tuh peluang kerja bla 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 tuh hidup finansialnya lebih baik, tapi secara bersamaan mereka tidak mendapatkan equality atau kesetaraan dari mayoritas gitu. Tapi buat pulang kampung ke homeland juga nggak sanggup, tapi hidup di hostland penuh dengan komplain juga gitu karena jadi identitas budayanya itu, eee, ya gitu kadang rindu homeland, kadang hostland ya. Seperti itu yang harus, kita bahas dan kita analisis sampai akhirnya kita melihat apakah dia mengalami dislokasi budaya lah, apakah dia, mengalami, doubleness of cultural identity ya, identitas budaya yang rancu gitu, yang kadang-kadang pro ke homeland, kadang-kadang pro ke hostland kayak labil gitu ya. Nah, kayak kayak gitu permasalahannya lebih Jadi khusus. apakah, diaspora sastra diaspora ini spesifik untuk mencari tahu kebimbangan budaya itu, si tokoh? Identitas budaya ya. Iya benar, titik beratnya itu yang harus terbahas itu adalah cultural identity-nya itu atau identitas budayanya itu. Antara homeland dan hostland, antara, eee, tanah air dan tanah sekarang tempat tinggal gitu. Jadi kayak benci benci tapi cinta, cinta tapi benci gitu ya sama Ya, bisa rindu saja pada rindu akhirnya tapi tak ingin kembali gitu ya, di situ ya? ya, bisa saja pada akhirnya, kita mendapatkan hasil penelitian yang ternyata bisa saja tokoh diaspora ini, regretting doubleness of identity-nya, regret, menyesali gitu ya, atau bisa saja dia celebrating, merayakan gitu. Nah, ya butuh dianalisis kan tokohnya pada akhirnya gimana gitu. Nah, apa, sastra Setelah diaspora ini setelah diketahui kalau boleh boleh motong, setelah diketahui, apa, kebimbangan budaya, identitas budaya yang dimiliki oleh si tokoh, terus apa? Tujuan akhirnya apa? nah, kita lihat dulu ya, kebanyakan novel-novel diaspora itu kan ditulis oleh, penulis diaspora ya. Jadi kalau Mhm, kamu Google tuh ada istilahnya kok, diasporic mhm, writers. Kalau yang aku berfokusnya kebanyakan kan Asia, yang ke Amerika atau ke Inggris. Terus, sejak ngajar di UIN mulai ke, Arab. Ternyata kan banyak juga ya negara-negara Arab itu ya, yang seperti Mohjakaf, yang mereka ternyata misalnya sudah menetap di Amerika atau di Inggris, lalu menulis novel yang novelnya juga banyak award-award-nya ya, yang mhm. tokohnya itu ya, pasti adalah Muslim ya, yang tinggal di Amerika. Lalu bagaimana tantangan identitas budayanya. Kalau Asia ya Asia lah sebagai yang tinggal di barat ya, bagaimana tantangan identitas budayanya gitu ya. Mhm, Pada akhirnya tentu saja penelitian-penelitian diaspora ini merujuk pada, pengarang diaspora juga kan, pengarang-pengarang yang dikategorikan sebagai diaspora. Kalau kamu lihat tuh Ki, dari yang pernah aku research ya, setelah PD2 tuh berakhir gitu ya, kesempatan untuk pengarang-pengarang diaspora, eee, untuk karya-karyanya itu masuk ke ranah internasional tuh menjadi luas, ya. mhm, Sehingga kalau kita lihat, misalnya salah satu penghargaan tertinggi di dunia itu kan Pulitzer Prize for Fiction ya, mhm, Pulitzer Prize for Fiction itu banyak menominasi atau beberapa juga winner yang pengarang-pengarangnya ternyata bukan full American gitu atau orang Inggris asli, tapi banyak yang kayak, mmm Tan Nguyen itu ya misalnya kayak dia Vietnamese American gitu ya, atau kayak Mohija Kaf juga kan kayak banyak yang Moroccan American gitu kan, Arabic American gitu memberikan peluang kan kepada para pengarang-pengarang dari luar dunia barat ya, mhm, dari luar dunia barat untuk bisa, menjadi karyanya tuh masuk ke dalam kategori world literature, sastra mhm, dunia gitu ya, menembus world literature gitu kan. Kan peluangnya di sana ya, sedangkan kita tahu bahwa dunia ini barat itu kan the first-nya ya, yang pertama gitu kan. mhm. Sedangkan para diaspora ini kan berasal dari Ada, negara-negara other gitu, yang tidak memiliki tempat gitu kan. mhm, Ternyata, sekarang isu-isu di tempat mereka itu, ya itu bisa mengubah pandangan juga tentang si other ini bahwa ternyata, barat gitu ya, barat negara yang bukan negara ya, barat yang dianggap sebagai ideal gitu ya, ternyata tidak ideal gitu kan. Nah jadi, mematahkan konstruksi pada akhirnya bahwa ternyata
barat ya ada karena timur, timur ada karena barat. Jadi sebenarnya berada pada posisi yang setara, bukan atas dan bawah gitu kan. Tidak Parahnya hierarkis ya? ya parahnya sebenarnya, pandangan barat terhadap non barat ini bukan atas bawah juga, karena mereka the first. Mhm, Kalau atas bawah kan kita the second ya, mhm, tapi kita other gitu bagi mereka. Berarti oke, lebih rendah lagi dari the iya, second gitu kan. mhm mhm Heeh, mhm. gitu kayak tidak dianggap gitu. Nah, ini, sastra diaspora bisa, saja apa ya, kalau menghilangkan mungkin tidak ya, ya, tapi bisa mendegradasi konstruksi-konstruksi terhadap negara-negara yang, stereotipikalnya itu dianggap sebagai other gitu kan. Ya lebih kurang seperti itu gitu. Oke, terus bagaimana cara tadi sebenarnya sudah ini ya, sudah dibahas, tapi langkah-langkah metodologisnya gimana? Kurang Ya, lebih ya? approach-nya gitu ya kalau mau penelitian pakai diaspora gitu ya. Iya, Ya bener ya kalau penelitiannya pakai, diaspora. Yang pertama tuh, mungkin ya, eee, ini ranah juga ya kalau sastra Indonesia, sastra Inggris ya, sastra Indonesia tuh mungkin beberapa ada karya sastra diaspora ya misalnya, mmm, novel-novel Islami kan banyak ya yang berlatar di iya kan ya? iya, heeh, Kalau aku tuh pernah baca misalnya cerpennya Leila Chudori, karena Leila Chudori itu kan, adalah sorry. orang yang pernah tinggal di luar negeri ya, pernah tinggal di Paris, pernah tinggal di barat lah kan. Nah, ada juga cerpen-cerpen dia yang seperti itu. Yang pertama ya, tentu saja ya kamu karena tidak semua karya itu bisa, diaplikasikan dengan approach, diasporanya si Stuart Hall itu gitu kan. Dengan pendekatan diaspora tuh nggak semua karya sastra bisa dianalisis dengan pendekatan itu gitu ya. Mhm, Jadi tentunya karyanya dulu memenuhi karakteristik tersebut gitu ya. Nah, karya-karya lama kalau di sastra Inggris tuh ini lahan yang sangat apa, yang sangat renyah gitu karena banyak gitu kan ya, karena banyak. Tapi kalau di sastra Indonesia mungkin terbatas gitu ya. mhm, Tapi, aku pernah juga baca penelitian tentang, novel-novel lama yang kayak misalnya, eee, novel apa, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. mhm, Ya kan oke. ada tokoh 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 yang diperankan Reza Radian tuh siapa namanya gitu? Wah, Bu, Ya pokoknya mungkin bisa ya, tapi susah sih menurut aku ya. Tapi kalau kita bicara dengan konteks, karya sastra Inggris itu cukup mudah lah ya, cukup mudah, dipakai. Jadi karyanya dulu gitu ya, lalu, yang kita pakai adalah konsep berfokusnya pada konsep postkolonial, khususnya adalah konsep cultural identity and diaspora dari si Stuart Hall gitu ya. Lalu fokus pada tokoh-tokoh diaspora di sana, lalu melihat home dan homeland-nya, temukan homeland atau homeland dan hostland-nya, ya, itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu kalau kita mau bahas diaspora. Lalu, mmm, struggle terhadap identitas budayanya gitu, struggle-nya, identity negotiation-nya, analisisnya berkisar pada itu sehingga hasilnya kita lihat apakah misalnya regretting, celebrating identitas budaya yang rancu tersebut atau malah terjadi, eee, dislokasi identitas gitu ya, dislokasi identitas yang kayak dia not belong to other dan tentu saja itu tidak seperti kita melihat Cinta Laura itu nggak bisa kita langsung tentukan dia barat atau timur, mhm, itu, nggak bisa. Kata Hall, eee, sisi barat dan timur itu pasti muncul di diaspora tapi ada yang dominan, Ki. mmm, Nah, ada yang dominan gitu. Mereka tidak akan pernah muncul secara setara. berimbang, nggak pernah berimbang ya? Nggak akan pernah berimbang gitu, nggak akan pernah berimbang. Mmm, ada, kum ada cerpennya misalnya, Mojah Kaf yang pernah aku analisis ya judulnya bukan Mojah Kaf, Randa Jarar ya, eee, Hilmi Muhammad Ali, tokohnya itu adalah orang Egypt yang di Amerika dia second generation gitu kan, second generation, mmm, yang pada akhirnya adalah second generation ya kan lahirnya berarti udah di Amerika ya, udah di barat gitu Mhm, ya. mhm, Tapi, dia tuh punya cita-cita untuk kembali ke Mesir gitu, dan mmm, akhirnya dia mencoba ke Mesir ya, ke Mesir dia tuh bisa bahasa Arab, dia pakai kerudung kan, Ki. Ketika nyampe di Mesir, eee, nggak diterima? dia pergi iya, dia ke daerah turis, orang Mesir yang menjadi, guide itu
langsung nyuruh dia beli, karcis yang di tempat turis bla bla. Terus dia heran, "Lah saya kan bisa bahasa Arab bla bla bla." "Wah tapi bahasa Arab kamu aksennya gini, cara jalan kamu tidak seperti kami bla bla." Dia heran gitu kan. Sedangkan di barat sendiri dia nggak diterima. Kalau perempuan lebih susah karena pakai kerudung, identitas Mhm. muslimnya langsung kelihatan kan. Jadi ketika di barat dia merasa ditolak habis-habisan nih, sehingga dia udah mencoba mengadaptasi budaya barat, dia merasa nggak nyaman, cita-citanya adalah kembali ke homeland-nya, tapi di homeland tertolak Nggak diterima juga. juga. Mhm. Benar, bahkan kata turis yang orang lokal, "Kamu aja gaya makannya itu," meskipun dia makan pakai tangan kan, "berbeda," katanya gitu, "kamu not belong to us," gitu. Jadi di mana saya? Gitu kan. Kayak Oke gitu. oke. Dan Oke, itu permasalahannya. untuk buku kira-kira buku apa saja yang harus dibaca kalau ingin tahu lebih lanjut tentang ini, sastra diaspora ini? Ya, sebenarnya bukunya, yang paling utama tentu aja bukunya Stuart Hall yang judulnya Cultural Identity and Diaspora ya. Lalu, Orientalism dari Our Side juga karena si, Hall ini juga mengambil konsep-konsep other bla bla itu dari Said. Jadi Said juga terbahas-bahas gitu ya. Lalu bukunya judulnya itu adalah, mmm, Black Skin White Teeth dari Fanon. Black Black Skin, Skin? White Teeth, Oh, yang putih. iya. Nah, dari Frans Fanon. Ya itu judulnya aja kan sudah merepresentasikan diaspora ya, orang kulit hitam bla 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 ya. Sebenarnya awal dari penelitian si Hall itu adalah, dari orang kulit hitam yang ada di Inggris. Hmm. Dari itu gitu kan. Tapi, bagi orang kulit hitam African American atau African British, mau mereka generasi ke berapa pun, tapi kan mereka tidak mendapatkan fully identity sebagai barat kan. Iya, Nah, gitu. karena kulitnya langsung kelihatan kan. Meskipun mereka adalah ada yang udah lahir di sana nggak pernah menyentuh, eee, Afrika. homeland-nya, culture homeland-nya sedikit pun. Tapi Mhm. bagi pandangan orang, dia tetap aja identitas budayanya. Nah, eee, Afrika gitu. Jadi kan dia merasa kebingungan, saya dibilang Afrika sama orang-orang, tapi saya nggak tahu culture-nya secara fasih loh gitu kan. Saya taunya culture kulit putih gitu kan. Culture barat gitu, tapi barat nggak pernah menganggap dia tuh, "Kamu tuh barat," gitu. Nah, dari kulit hitam dulu berawalnya gitu kan. Ternyata, Asia pun muslim atau Arabic country juga mengalami hal yang sama. Sebenarnya ya kalau kalau aku sastra Indonesia ya, kalau aku mau disertasi, aku pengen bahas kalau diaspora internasional itu kan mereka imigran ya, rata-rata tuh satu negara itu multikultural, tapi minoritasnya itu kan dari bangsa-bangsa lain. Mhm. Dari imigran negara-negara lain gitu kan, Asia, Afrika misalnya di Amerika tuh ya. Tapi Indonesia ini kan multikultural, iya Mhm. nggak sih? Tapi, kita multikulturalnya tuh tidak dari suku bangsa yang berbeda kan, cuman dari suku aja kan, kita Mhm. tidak dari luar negeri, ya kan? Mhm. Misalnya kayak aku, ada nggak sih kita yang disebut di Indonesia itu diaspora lokal kayak aku udah ke Jogja dengan culture yang agak bertolak belakang kan, Padang pedas, Jogja manis, Padang platnya BA, Jogja AB gitu. Tapi iya kan? Tapi apakah, kalau kayak gitu mungkin butuh penelitian yang menarik mungkin ya, apakah aku bisa disebut diaspora? Tapi kan aku tidak lintas negara, lintas bangsa ya. Iya. Nah gitu, apakah ada istilah diaspora lokal gitu kan, untuk negara-negara multikultural yang seperti kita ini. Kalau Malaysia multikulturalnya kan juga dari suku bangsa kan, kayak yang Iya. Filipina lah, Chinese, ada yang India, ada yang Melayu. Kita kan sangat unik gitu Indonesianya. Dan itu terjadi di banyak lini kan, maksudnya Sumatera, Jawa, jangankan Sumatera, Jawa ya, Aceh, Minang aja beda, Aceh, Padang, Padang, Medan aja udah beda banget budayanya, kamu juga gitu kan. Dari Mhm. makanan, religion, ya apa yang disebut dengan budaya ya, the way of thinking, living, behaving, itu kan banyak yang tidak sama gitu. Lalu orang-orang yang berpindah antar provinsi, antar kota di Indonesia tuh bisa disebut diaspora nggak sih gitu? Aku Iya ya. penasaran sih. Ya kan, jadi menarik untuk challenging untuk penelitian sastra Indonesia sebenarnya, itu sih. Benar benar benar. Karena di Indonesia kita juga mengenal istilah minoritas mayoritas kan. Iya, betul. Ya, aku tuh bahkan kayak sekarang tuh bingung ya, kan ini di Pamulang nih udah berapa tahun ya dari 2016. Pamulang tuh dominannya tuh Sunda dan Betawi gitu kan. Ini udah beda lagi gitu, Jawa tuh jarang lah kan. Udah beda lagi gitu, udah kayak, apa, kadang-kadang kalau pulang kampung tuh terbiasa ngomong cenah gitu kan, karena di sini orang tuh ngomong cenah cenah gitu kayak. Makanan juga berubah-ubah kan. Saya waktu di Jogja kita biasa sarapannya kan
soto ya, di Padang kan, lontong ya, lontong Padang gitu, lontong sayur. Di sini kan nasi uduk. Aku tuh kalau pulang ke Padang nyarinya tuh nasi uduk, sekarang mana ada kata ibu aku tuh. "Kamu dicari ke mana? Ya ada satu-satu," gitu. Ya kayak kayak gitu sebenarnya, tapi aku belum melakukan penelitian lebih lanjut apakah banyak karya sastra Indonesia yang Membahas tokoh-tokohnya itu. lintas kota atau lintas provinsi sehingga sebenarnya ada nggak sih pergolakan identitas budaya dari orang-orang Indonesia yang menjadi misalnya merantau ke Jakarta gitu kan. Ada sih harusnya ya, Ki, ya. Pasti ada lah Eee, sebenarnya. iya kan? Tinggal kita Iya kan? cari tahu aja dan apakah ada diaspora lokal seperti katamu tadi ya gitu ya. Iya, apakah ada istilahnya atau harusnya dimunculkan karena negara kita multikultural, diaspora itu terjadi kan di negara yang multikultural gitu kan. Lalu kayak ya misalnya kayak beberapa cerpen kamu kan yang berlokasi di Jogja kan beberapanya kan membicarakan, eee, negosiasi identitas dari tokoh-tokohnya kan. Iya Misalnya betul. kalau ya ya misalnya kayak yang sederhana aja, yang kamu bahas lah di Jogja aku disuruh mengeluarkan kata kotor Minang aku kan nggak berani, tapi bagi orang Jawa ngeluarin itu kan gampang ngomongnya, Iya. ya kan? Jadi ada pergolakan identitas budaya yang untuk menyelesaikan diri, kok itu tuh mereka ngomong gitu aja sih gitu kan. I'm not ready mendengar itu, gitu. Benar kata. Ya kayak kayak gitu sih. Ya Ki, ayolah Ki, bikin Oke. podcastnya. Oke oke oke. Sip sip sip. Makasih Saris sudah memberikan pengantar untuk ini ya. Iya. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya semoga ada diskusi lebih lanjut, maksudnya aku tuh sharing ya, siapa tahu aku juga keliru ya, juga belajar ini tentang ini gitu kan. Ya semoga ada, insight yang baru yang bisa juga kalau keliru tuh dibenarkan gitu ya. Aku semoga ya ruang diskusinya terbuka terus ya. Ya. Oke. Thank you dong Ki. Makasih. Oh ya.